Halo semuanya, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Makasih untuk yang udah nge-like, subscribe, sama share. Bahkan sama yang donasi. Makasih banyak. Jangan kapok. Eh, Seperti biasa, gue sekarang mulai mau buka dengan tema baru untuk di pertengahan Juni ini yang masih tentang gerhana, tapi kali ini gerhana matahari dan pergerakan planet-planet lainnya. Dan gue bakalan baca general, tetap general ya, untuk request tentang past life karma itu. Gue bikinnya di ini aja ya, di bonus ya, barengan sama asrama. Kok asrama sih, asmara, ya Allah. Em, ini tetap timeless dan general reading, jadi walaupun memang untuk pertengahan Juni eh, tetap ini timeless ya, karena itu kan cuman waktu, itu kan cuman konsepnya manusia aja ya. Di kapanpun kalian masuk ke channel ini artinya memang energi lo yang bawa ke sini. Alright, dan ini interchangeable energi itu ya, nggak pernah bergerak, selalu dua fungsinya. Jadi bisa ini energi kalian, bisa juga energi dengan siapapun kalian berinteraksi, berhubungan. Dan juga tergantung dengan intensitas dari energi kalian sendiri. Ambil yang resonate saja ya, ambil yang sesuai aja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan maksain jangan maksain untuk sesuai. Dan namanya juga prediksi, artinya kalau nggak resonate bisa jadi itu belum terjadi ya. Karena apalagi energi gerhana itu bisa sampai 3 bulan efeknya. Jadi kalau memang nggak resonate, coba nonton juga untuk bintang-bintangmu yang lain, moon sign kamu, Venus sign kamu, Jupiter sign, ya kan, rising sign. Kalau emang nggak tahu berchart kalian, itu di box description gue ada link. Kalian tinggal klik aja, masukin data-data kalian dapat, atau kalian bisa Google sendiri. Itu banyak banget resourcesnya dan gratis. By the way, sekelas promo, seperti yang kalian baca di sini, gue lagi pakai baju Zamrud Adventures. Nah, itu bisnis gue di travel. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang itu, nanti ada gue tulis di sini. IG-nya sama Facebooknya. Kalau pengen tahu lebih banyak bagaimana, maksudnya gimana sih jalan-jalan sama Lucky, ya, lo bisa kepo-kepoin gue di situ. Oke? Makasih. Langsung aja ke bacaan ya. Halo Libra. Ketemu lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Siap nggak? Kepo nggak? Energi kamu di bawah gerhana matahari dan Venus yang mulai direct, dan Mars masuk Aries, dan New Moon in Gemini. Wow, sorry, in Cancer. Di Cancer ya. Menurut astrologi Western, gue mau baca untuk energi yang baru saja lewat, sekarang, present, sama future yang akan datang. 3 kanan, 3 ke bawah. Oke. Mid June, Libra. Apa sih energinya? Energinya Libra. Air sign. Mid June, gerhana matahari. Venus direct dan Mars di Aries. Baik. Gue punya sedikit masalah, maksudnya tools gue agak kurang, lagi away, lagi nggak available selama seminggu, jadi gue nggak bisa nunjukin terlalu banyak meja gue, jadi mungkin kalian nggak bisa ngeliat
kartunya, cuma bisa ngeliat gue, maaf. Dan hari ini kakak gue baru akad nikah. Keren. Happy for him. Makanya kalian ngeliat gue agak berbeda hari ini, malam ini, karena ya dikit dandan lah, agak lebih dikit. Tetap kalau kelakuan masih minus, jangan harap banyak dari gue. Oke. Ini Jun Libra. Ups. Kalian yang terkenal dengan pelin-pelannya loh, salah. Enggak sih, enggak juga, enggak selalu, tergantung. Oke. Kartu pertama, Knight of Wands, Recent Past. Ini kartu penting banget ya. Energinya Sagittarius ya. Kalian mungkin berat. Gue tahu dari kalian ada yang berhubungan dengan Sagittarius. Kemarin udah komen kan. Four of Cups yang sekarang ya, Four of Cups yang akan datang Justice. Oke. Lanjut kedua yang baru saja lewat, Six of Swords. Di jantung bacaan kalian, Four of Wands di centernya, Four of Wands. Terus ada Judgment. Yang akan datang. Garis terakhir untuk recent past, Eight of Swords. Okay. Garis kedua, The Star. Okay. The Wheel of Fortune, the last card, kartu terakhir kalian. Overall energi keseluruhannya adalah King of Wands. Dan di balik itu ada The Hierophant. Terus ada Ten of Cups. Nggak usah dipak dalam, cukupin aja. Oke. Sekarang kita lihat chartnya kalian. King of Wands. Ini energinya Aries, yang mana adalah rumah ketujuh kalian, yaitu relationship, partnership, marriage, contract, business partner, any kind of relationship. Gue berusaha ngomong bahasa Inggris, kenapa ya? Entah, keingetnya itu. Tapi kalian masih ngerti yang gue maksud. King of Wands itu Aries, energinya Aries. Jadi secara keseluruhan energinya adalah tentang relationship or partnership. Terserah kalian memanggilnya apa. Dan mungkin komitmen. Oke. Kartu pertama dan kartu yang membuka bacaan kamu adalah Knight of Wands. Knight of Wands itu energinya Sagittarius ya. Energi Sagittarius di sini, Sagittarius kan karakternya adalah freedom, kebebasan, mandiri, independen, explorer, traveler, dia ngetop sebagai player dan dia suka keluar masuk, maksudnya datang dan pergi seenak lo lah gitu. Energinya Sagittarius itu ada di rumah ketiga kalian, Libra.
yaitu komunikasi. Kalian punya masalah dengan komunikasi dan persepsi dalam berpikir, termasuk tetangga, saudara-saudara, dan dogma ya. Kartu kedua, Four of Cups. Four of Cups itu energinya stagnan, bosen, energinya yak, nggak asik, energinya betein, bosenin, gitu deh, tidak memuaskan. Walaupun semua ada, you have it all, but nggak memuaskan, tidak menggairahkan, kayak nggak punya ya bosenin aja. Kayak kalian butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang, sesuatu yang yep. Dan kali ini gue ngeliat empat-empatnya melayang. empat cupsnya tuh Four of Cups kan, empat itu melayang di atas itu, dan dia cuman bercermin. Ini kayaknya energi Virgo nih. Di sini kelihatannya kayak seperti energi Virgo, yang mana dia merenung, contemplating, ya kan, introspeksi, atau ya berhalu. Sepertinya dia lebih menerima ilusi sebagai kenyataan dibanding kenyataan itu sendiri, gitu. Lebih bisa menerima ilusi sebagai kenyataan daripada kenyataan itu sendiri. Gila dalam sih, kata-katanya dalam dan sedikit miris. Justice, akan ada keadilan, dan ini kartu kalian Libra, Justice. Mungkin kalian berhubungan dengan pengadilan, ya, keadilan, lawyer, pengacara, atau ada yang mau cerai, ada yang mau yang berurusan dengan hukum. Baris kedua, Six of Swords, right? Ini tentang moving on. Gagak itu, ya kan? Dan perinya tidur bersama angsa. Angsa tuh cantik, nyaman, sambil melayang, terbawa mimpi. Kali ini kenapa Six of Swords ini kesannya lebih kayak mimpi ya? Nggak real, moving onnya nggak real gitu loh.
moving on gitu, moving on, maksudnya dia moving on, mau meninggalkan drama, mau meninggalkan sesuatu yang sudah terjadi yang udah gitu loh, ya kan, yang udah kejadian udah gitu, moving on gitu, cuman nggak real gitu, gimana ya, moving on tapi nggak moving gitu, there's no action, jadi nggak ada tindakan, nggak ada aksi yang katanya moving on gitu. Jadi kesannya moving on itu juga cuman omong doang, tindakannya nggak ada, ya kan. Dia ngebayangin kalau dia meninggalkan, mungkin dia atau kamu atau kalian ya bermimpi moving on, yang sebenarnya sih nggak dalam amat ya. Dan jantung di jantung, di pusat, di center bacaan kalian itu ada four of wands, kemapanan, stabilitas, properti, rumah, family, rumah tangga, perayaan, reuni dengan saudara, keluarga. Kok itu gue ngeliatnya kayak ini ya, kayak matahari ya, bener nggak? Jangan bilang itu donat. Dan itu unicorn ya. Alright. Dan ya, untuk beberapa kamu mungkin ini properti, untuk beberapa dari kamu mungkin ini gathering, kembali ke rumah orang tua, berkumpul lagi dengan keluarga asli, bukan keluarga tambahan, pulang. Untuk beberapa dari kamu ini perayaan, untuk beberapa dari kamu mungkin ini hanya properti, beberapa dari kamu ini keluarga kamu, keluarga kecil kamu. Dan kartu terakhir dari jalur kedua, yaitu di present moment, ya di saat ini, itu judgment. Judgment itu adalah divine intervention, maksudnya semesta sudah ikut mengintervensi. Ini karma, atau bisa dibilang ada takdirnya gitu. Atau rekonsiliasi, kalian ingin menemui lagi seseorang, bisa juga reuni ya, yang jelas kesempatan kedua ini, jadi menemui lagi karena ini kesempatan kedua, rekonsiliasi ya, untuk memperbaiki, melanjutkan, atau meninggalkan suatu keadaan. Judgment itu energinya Scorpio. Energinya Scorpio itu ada di uang, finansial,
pemasukan, harta benda, nilai-nilai, prioritas, idealisme, ideologi. Oke. Kartu pertama dari lajur terakhir, Eight of Swords. Ini bisa dibilang jaringan laba-laba. Artinya kita terperangkap. Kita, kalian, kamu atau dia, serah deh. Kita juga boleh. Eight of Swords. Eight of Swords itu, ya kita terperangkap di suatu keadaan yang kita merasa seperti kita terjebak dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kadang bikin kita sakit pula. Dan Eight of Swords itu Eight itu terjebak perangkap ini ya. Ingat ya, 8 itu dari 7 kan. 7 swords. Kalau kalian ingat ya, 7 swords itu kan sneaky behavior ya. Pencuri, yang sekretif, yang ngindik-ngindik kalau jalan, suka ngumpet-ngumpetin gitu. Istilahnya penipu lah gitu, penipu. 7 pedang, ini kan 8 ya. Setelah 7 terus 8 ya, ini jadi istilahnya ini kelanjutan dari 7. Artinya kita terperangkap oleh kebohongan kita sendiri. Kebohongan yang kita pikir itu untuk orang lain. Itu kebohongan untuk diri kita sendiri. Kita terperangkap oleh kebohongan kita yang emang kita ciptakan buat orang lain, tapi yang terperangkap kita sendiri, karena yang itu yang menjadikan sebenarnya kita terjebak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita selalu istilahnya kalau apa sih, rumahnya laba-laba itu, jaring laba-laba itu semakin besar kan. Seperti kebohongan, seperti tipuan gitu. Kita harus selalu maintain terus kan, antara bohong yang satu berikutnya terus harus dijaga ya. Jadi ya nggak akan bisa lepas. Pertama, bukan yang akan bisa dilepas, bisa, cuman untuk bisa melepas dari keterjebakan itu sendiri adalah istilahnya bunuh diri karena kita harus membongkar semua kebohongan kita sendiri dan membiarkan kebenaran itu terkuak. Inilah energinya, energi matahari, gerhana matahari, di mana kebenaran, di mana terang di mana gelap dibawa ke terang dan pengakuan akan kebenaran. Gitu, satu-satunya jalan yang mampu membebaskan diri kita dari web of lies. Dari rumah tipu-tipu kita sendiri, dari jaring tipu-tipuan kita sendiri, self deception. Terus kartu berikutnya adalah The Star. The Star itu harapan, The Star itu wish fulfillment, jadi harapan yang terkabulkan ya, mimpi yang terkabulkan. The Star itu juga bisa jadi healing atau penyembuhan. The Star itu energinya Aquarius. Aquarius itu ada di rumah kelima kamu, yaitu romance, love affairs ya kan, selingkuhan, kreativitas,
jiwa kekanak-kanakan kamu yang tidak dewasa itu, kamu atau mereka entahlah, terserah gimana kalian mau mempersepsikan energi di sekitar kalian itu, di sekitar kalian atau kalian, karena energi nggak pernah jalan satu pihak, selalu bersama dengan pihak yang lain. Jadi seberapa kita sadar akan energi kita, gue garis bawain lagi. Sama self expression, ya kan, rumah kelima. Self expression dalam membongkar our own web of lies, jaringan laba-laba dari semua tipuan yang sudah kita rintis dan kita bangun sendiri. Self expression karena saatnya kita selingkuh, kita tidak jujur pada diri sendiri, sama terhadap kreativitas kita sendiri. And the star, kartu terakhir, the Wheel of Fortune. Ini baru benar-benar kartunya Jupiter, bisa Sagittarius, energi Sagittarius, dan ini cycle, ya, cycle of karma ceritanya, dimana sesuatu itu completion, ya, completed, misi terpenuhi, misi kelar, gitu. Dimana ini nggak kebalik, dan sebagai kartu penutup ini keren banget karena kita akhirnya mampu mengakhiri, menutup lingkaran yang memang sudah seharusnya tertutup, supaya keberuntungan mulai berputar in our favor. Gue dari kemarin nggak bisa translate itu, in our favor. Coba bahasa Indonesia apa? Berpihak pada kita. Di mana keberuntungan kita berpihak pada kita, karena kita sudah mengakhiri karma kita. Utang-utang kita sudah kita bayar. Nggak usah ada yang diinin dong. Nggak usah ada yang diklarifikasi, bukan? Oke, gue akan klarifikasi kartu-kartu terpentingnya. Sagittarius, the Knight of Wands. Kartu pertama yang keluar adalah kartu yang paling penting, karena dari sini semuanya bermulai. Karena dari sini, dari energi ini, segala sesuatunya muncul. Segala problematik mulai muncul. Segala ya, bacaan kamu ini ada sampai kamu ada di sini karena kamu galau, atau karena biasanya yang sini nonton pasti galau. Energi berangkat dari sini, yaitu energinya Sagittarius. Oke. Mungkin masalah dogma, mungkin masalah komunikasi, atau bagaimana kita melihat. Oke. Sekarang kita klarifikasi. Gila, gue sebenarnya capek banget loh. Mungkin kalian udah bisa dengar dari suara gue juga yang tidak. Sorry banget. Sorry. Gue merit tuh. Knight of Pentacles, ini apa namanya? Siapa nih? Virgo, energinya Virgo. Terus King of Swords, energinya Aquarius. Lalu Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu energi kita lagi penantian, energi dari kita yang menantikan sesuatu buah atau suatu result, outcome dari segala upaya yang kalian sudah pernah tabung, invest, atau jalankan, atau lakukan. Kalian lagi menunggu resultnya gitu. Dan energi di bawah decknya ini, energi seluruhnya adalah Seven of Wands. Kalian lagi menanti dan pasang kuda-kuda.
Di bawahnya itu ada the moon. Oke. Virgo. Virgo itu ada di rumah ke-12 kalian, yaitu ending, closure, karma, spiritual, alam bawah sadar, penyembuhan, healing, afterlife, old age, penuaan. Oke. Itu energi yang Virgo di rumah ke-12 kalian. Abis itu ada, dan asal kalian tahu, si Knight of Pentacles, si Virgo ini sangat detail oriented, ya, menganalisa segala sesuatu, memperhitungkan segala sesuatu apapun yang dia planningin sedetil-detil mungkin, ya, sampai orang lain pada ilfil. Dan ilfil karena nggak kelihatan progresnya gitu loh. Lo ngapain sih selama ini gitu kan? Karena lo masih di situ-situ aja, nggak jalan-jalan sebenarnya. Jadi karena saking detailnya, lo jalan kayak semut, sampai nggak kelihatan gitu loh perubahannya. Jadi orang lain keburu ilfil.